dari penjelasan Anda tadi, bisa tidak dikatakan bahwa utang saat ini masih aman atau sudah tidak aman lagi? Kalau penggunaannya gini tidak aman. Penggunaan tidak aman. Karena itu jumlahnya? kita, baik jumlahnya maupun nanti yang paling berat itu sekarang nanti adalah, karena gini, 40-an% dari penghasilan pajak itu sudah keserap kalau berbanding itu 40% dari penghasilan pajak untuk bayar utang. Lah, sisa 60% kan nggak mungkin cukup buat yang lain-lain. Karena itu terpaksa nyetak utang baru karena utangnya naik terus, sehingga ya kita akan menjadi tambah terpuruk. Kali banyak gali lubang, lubangnya tambah dalam, tambah lebar, tambah besar. Jadi kalau begini agak berat karena rasio itu besar. Kalau mau dari rasio tadi DSR juga udah berat. Nanti akan kesulitan pada satu saat itu. Kesulitan karena itu untuk memancing orang tetap mau beli surat utang kita. Alhamdulillah negara Indonesia itu belum pernah gagal bayar ya, karena itu selalu prioritas utama. Tapi kita terpaksa sudah membayar bunga supaya orang tetap mau beli utang kita paling mahal di Asia Pasifik, yaitu 8,1%. Yieldnya itu tadi ya. Oke, baik. Nah, Pak Misbakun, kalau Anda melihat bahwa peningkatan utang Indonesia yang selama 4 tahun ini cukup signifikan, apakah ini sudah bisa dikatakan masih batas aman? Begini, kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Fuad tadi, saya ingin menyampaikan begini. Policy pemerintah itu kan berbeda tiap presiden. Dan sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah kan sudah tidak mengambil policy sejak IGGI dibubarkan oleh Pak Harto. Kita kan sudah tidak ada lagi utang bilateral. Kita memutuskan, pemerintah kemudian memutuskan menerbitkan, mencari di pasar, menerbitkan dan dijual ke pasar uang. Artinya apa? Pemerintah adalah menerbitkan instrumen yang sudah bernama surat perbendaharaan negara dan bunganya ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR, masuk di dalam asumsi makronya. Saya ingin memastikan begini, bahwa sepanjang utang yang tadi disampaikan oleh Pak Fuad, itu adalah penggunanya untuk apa? Penggunaannya untuk apa? Semuanya adalah untuk kemudian kesejahteraan rakyat. Itu yang utama. Berapa persen untuk kesejahteraan rakyat? Iya. Berapa persen? Begini, coba bandingkan sekarang program PKH Keluarga Harapan. Biaya operasional sekolah. Kemudian BPJS. Di samping dibiayai oleh utang tadi dan penerimaan pajak, itu semuanya dikelola. Sekarang kita tidak mungkin di dalam sistem keuangan negara kita, semuanya tidak mungkin kemudian dipisah-pisahkan, tidak. Tadi Pak Fuad menceritakan soal bantuan program dan bantuan proyek. Itu zaman dulu. Sekarang sudah tidak ada lagi. Maaf dikit aja, saya bukan suka motong orang, cuman biar jangan tahu. Singkat saja, Pak. Yang pinjaman luar negeri yang model dulu sampai sekarang masih ada. Ya, tahu Pak Fuad, itu ya. Tapi sistemnya sudah berbeda. Sistem cara kita berhutang sudah berbeda. Cara kita berhutang. Kalau dulu bilateral, unilateral, itu selalu mempunyai notifikasi. Mana bantuan proyek, mana bantuan program. Dan itu peruntukannya ada. Berapa persen pemerintah Indonesia memberikan modal awalnya sebagai pengikat untuk sebagai komitmen bahwa ini proyek ini akan jalan, program ini akan jalan. Misalnya BKKBN dan sebagainya. Mereka menotifikasi berdasarkan per masing-masing proyeknya. Kalau sekarang tidak, kita memasukkan di dalam keranjang APBN kita, dan berapa kemudian seluruh posturnya, dan berapa pembiayaan kita itu. Makanya ada asumsi makro itu adalah berapa penerimaan kita, kemudian berapa kemudian penerimaan bukan pajak, perpajakan dan pajak, kemudian ada hibah, dan kemudian berapa pembiayaan. Itu postur. Baru bicara tentang siapa di sampingnya, itu adalah mengenai belanja. Lah, ini semuanya mix dalam sebuah sistem APBN kita. Kalau tadi kemudian Pak Fuad mengatakan begini, rakyat Indonesia dibebani oleh 17 juta per rakyat Indonesia. Itu hanya sebuah hiperbolik bahasa. Tidak pernah pemerintah 1 rupiah pun meminta kepada rakyat untuk membayar itu, tidak. Ada mekanisme dan sistemnya sendiri cara kita membayar utang. Jadi saya ingin memastikan begini, parameter, the story behind the numbers, cerita-cerita di balik angka itu adalah tujuannya untuk apa sih? Mengingatkan kita kepada sebuah sistem kehati-hatian. Tadi sangat luar biasa disampaikan oleh Pak Fuad, sepanjang sejarah Republik Indonesia sampai di dalam krisis 98 pun, yang kita masuk di dalam krisis yang begitu dalam, pertumbuhan sampai minus 13%, pemerintah Indonesia tidak pernah sekalipun menunda, baik itu pokok maupun bunga. Tidak pernah. Artinya apa? Bahwa sampai saat ini, cara pemerintah Republik Indonesia, bendahara umum negara, mengelola fiskalnya, itu sangat hati-hati. Oke, baik. Lah, ini yang harus dijadikan tolak ukur. Artinya apa?
Kalau kita ingin menjadikan itu sebagai tolak ukur bahwa apa? Pemerintah ingin membangun kredibilitas. Hutang itu adalah sebuah keniscayaan. Karena apa? Coba, dalam sejarah hutang dimanapun negara di dunia, tidak ada negara pun di dunia ini yang tidak berhutang. Tidak berhutang. Bayangkan Amerika membangun sampai kemudian melebihi PDB dan sebagainya. Jepang, Korea dan sebagainya. Itu adalah proses negara itu untuk men-shifting dari mana? Middle income trap. Inilah problem secara struktural harus kita. Karena apa? Ada lag tadi disampaikan oleh Pak Fuad. Penerimaan pajak kita berapa? Kita mempunyai achievement terhadap program pembangunan secara jangka panjang. Sepanjang itu bisa dihitung. Risikonya bisa kita hitung. Secara fiskal bisa kita perhitungkan dengan baik. Itu adalah cara kita untuk memakmurkan bangsa ini. Baik. Di segmen selanjutnya kita sudah dapat poinnya Pak Misbakun. Di segmen selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan ataupun pendapat dari seorang pengamat ekonomi dan juga seorang pengamat perpajakan. Tapi nanti usaha jeda berikut kami kembali sesaat lagi.